Ya ini kita repot ini kalau nggak ada penanggalan Islam, nggak repot kita kalau ngikuti Masehi terus kan gitu kan. Nah, jadi ayo kita mulai, kita buat penanggalan Islam. Nah, disitulah mulai pengusulan. Yang pertama ada sahabat mengusulkan penanggalan Islam itu bagaimana kalau dimulai dari lahirnya Rasulullah, SAW. Kemudian yang kedua ada yang mengusulkan dari diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi, ya kan? Yang ketiga usulan dari Ali, yaitu apa? Ketika Rasulullah pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah ternyata Umar lebih condong kepada pendapat Ali, usulan Ali. Kenapa? Karena ini menjadi simbol juga, menjadi momentum untuk mengenang kebangkitan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana dakwah beliau itu ketika hijrah ke Madinah itu kan baru mulai bangkit. Ya, luar biasa. Nah, ini menjadi momentum bahwasanya pengingat bagi umat Islam sampai hari ini, nanti sampai hari kiamat, bahwasanya kita itu memang hidupnya ini berjuang, Pak. Jadi hidup kita ini bukan untuk berleha-leha, menikmati dunia, apalagi bersantai-santai, menikmati kemakmuran, kesejahteraan, tidak. Makanya kalau kita lihat ya, umat Islam itu masa kejayaannya singkat, masa berjuangnya panjang. Nah, kalau kita lihat contohnya dulu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika beliau berusaha membebaskan Palestina. Sebelum beliau kan sudah berusaha juga umat Islam membebaskan Palestina dari cengkraman pasukan salib. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk membebaskan Palestina pada masa itu? 70 tahun, Pak. Nggak bebas-bebas. Ketika masa Salahuddin Al-Ayyubi, baru kemudian Palestina berhasil diambil kembali oleh umat Islam. Tapi bertahannya di tangan umat Islam hanya sebentar saja, hanya beberapa tahun saja, kemudian kembali direbut lagi oleh pasukan salib. Nah, ini menunjukkan apa ya? Kita ini memang nggak dikasih Allah untuk apa ya? Santai-santai. Wah, makmur kita, ayo ibadah terus, nggak perlu lagi bising, nggak perlu pusing lagi mikirin apa, nggak bisa. Kenapa? Karena memang ya orang mukmin ini di dunia ini ya terus diuji, ya terus diuji. Jadi nikmati saja. Nah, di selain kita berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah nikmati apa yang sudah Allah tetapkan, ya kan? Contohnya kita di Indonesia yang hari ini sedang heboh-hebohnya dengan kenaikan harga-harga barang, ya kan? Macam-macam lah. Ya, satu sisi kita dukung orang-orang yang menyuarakan kebenaran, keadilan kepada penguasa, pemerintah, tapi di sisi yang lain juga kita berusaha untuk selalu sabar, ridho, ya ikhlas, tawakal dengan apa yang sudah Allah takdirkan bagi kita. Kemudian juga bagaimana momentum Muharram ini menjadi momentum untuk ingat. Ya tadi kan hijrah, berkaitan dengan hijrah. Nah, hijrah itu bukan hanya perpindahan secara fisik, tapi lebih poin besarnya itu perpindahan secara batin, maknawi. Pindah dari maksiat menuju taat, pindah dari lalai menuju ingat, kan begitu. Berpindah dari bermalas-malas menuju kepada ya semangat beribadah. Dulu ada kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ini seorang ulama besar. Tapi ternyata Pak, banyak yang tidak tahu latar belakang dulu Ibrahim bin Adham ini ternyata bukan lahir dari keluarga, memang keluarga ulama, ya kan? Kakeknya tidak, kakeknya orang tuanya, bapaknya ulama, tidak. Justru Ibrahim bin Adham ini lahir dari keluarga yang kaya raya, yang hidupnya itu ya memang penuh dengan kemewahan. Nah, di kala muda ya dia biasalah, kebanyakan seperti anak-anak orang kaya yang hari-hari hanya sifatnya itu apa? Santai-santai, hura-hura, berburu. Jadi kalau anak-anak orang kaya dulu senang-senangnya itu apa? Berburu. Sampai kemudian ketika dia dalam usia muda sekitar umur 25 atau lebih gitu kan, dia berburu dengan kawan-kawannya. Kemudian dia qadarullah mendengar ayat Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 15.
Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalian diciptakan Allah hanya sekadar untuk main-main saja? Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan hanya untuk main-main saja, senang-senang, pindah dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain, pindah dari satu apa bahasanya itu, ya sendagurau ke sendagurau yang lain. Hidupnya itu hanya untuk ya senang-senang, main-main, gurau-gurau, canda. Kata Allah, apakah kalian kira hanya untuk begitu saja? Dan apakah kalian mengira kalian tidak akan kembali kepada kami? Ayat ini kata para ulama, nanti kalau kita belajar bahasa Arab, istifham ingkari. Bentuknya pertanyaan tapi mengingkari. Maksudnya apa? Ketika Allah bertanya seperti maksud apa? Tidak demikian. Kalian diciptakan itu bukan hanya untuk main-main, dan kalian pasti akan kembali kepada kami. Ketika mendengar ayat ini, Ibrahim bin Adam itu seperti, kalau bahasa kita apa Pak? Tersengat listrik gitu ya, kaget, ya kan? Terkaget, dia langsung merasa ya Allah selama hidupnya, ya hidupnya itu tak pernah apa namanya betul-betul beribadah kepada Allah, itu tak pernah lalai, leha-leha, hura-hura. Kalau filosofi apa namanya, kebanyakan orang kecil dimanja, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak kali gitu ya. Siapa yang nggak mau gitu? Ya mungkin Ibrahim bin Adam mungkin kala itu seperti itu gitu. Tapi ketika mendengar ini dia sadar. Kemudian langsung dia tinggalkan kemewahan hartanya, dia masuk, dia terjun ke apa namanya majelis-majelis ilmu, ya, berangkat ke Irak, kemudian sampai menjadi sosok yang alim, abid, seorang yang berilmu, seorang yang ahli ibadah. Nah ini hijrahnya Ibrahim bin Adham, ya, seorang pemuda yang dulunya kaya raya, keluar hedon, kalau bahasa kita sekarang hidupnya hedon gitu ya Pak, hedon, tapi kemudian dia tinggalkan demi untuk apa? Beribadah kepada Allah, mempelajari ilmu agama sampai muncul menjadi seorang ulama yang luar biasa, ahli ibadah yang luar biasa. Ini pelajaran. Ya. Nah, mungkin kita nggak sampailah seperti Ibrahim bin Adham kan gitu kan. Nah, tapi setidaknya momentum apa namanya Muharram ya, itu meningkatkan kembali, mengingatkan kembali bagi diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, upgrade. Ya, kalau di HP itu ada aplikasi itu minta upgrade. Kenapa? Jangan pakai yang lama gitu kan, karena nanti yang lama itu sudah lelet, sudah ketinggalan zaman gitulah. Jadi di-upgrade dengan yang baru. Begitulah iman kita. Kalau nggak di-upgrade, nggak di-update, usang dia. Maka nanti lama-lama bisa error, kan gitu. Aplikasi itu Pak, kalau nggak diapa-apain nanti dia sering itu nanti ketika kalau nggak kita update tuh, untuk perhatikanlah, antum ada aplikasi misalnya WhatsApp atau media sosial atau apalah gitu kan yang nggak antum update, nanti ketika antum buka dia pasti akan muncul tulisan apa? Tutup aplikasi, tunggu sebentar gitu, udah terpilihan. Kenapa maksudnya? Dia nggak tahan dibuka lama-lama karena udah nggak sesuai, kan gitu. Aplikasinya udah nggak sesuai dengan kecanggihan teknologi pada masa ini. Nah, jadi ini menjadi pelajaran juga, iman kita pun begitu. Ya, kalau nggak kita upgrade, ya udah nanti tiba-tiba minta dipadamkan. Sehingga apa? Ya tenggelam dalam perkara-perkara dunia. Nauzubillah min dzalik. Maka sekali lagi mudah-mudahan momentum Muharram mengingatkan kita untuk hijrah, ya, hijrah kepada Allah. Al-muhajir man hajara ma Allah, kata Rasulullah. Yang dikatakan muhajir itu orang yang berhijrah, itu orang yang apa? Meninggalkan apa-apa yang Allah larang atas dirinya. Jadi, oh ini Allah larang, tinggalkan. Oh ini Allah perintahkan, kerjakan. Itu namanya muhajir, hijrah. Tapi kalau dia ya bantai aja situ, nggak ada peduli. Ini berarti dia belum masuk kategori muhajir. Ya, kita berharap kita semuanya adalah golongan muhajir. Para ikhwan dan para santri sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kitab Shahih Al-Adab Al-Islamiyah. Ya, masih tinggal sedikit lagi nih. Paling tinggal berapa lagi nih? Ya, mungkin ada sekitar 5 pertemuan lagi. Oh enggak, lebih. Tapi nanti singkat-singkat nih bisa kita gabung-gabungkan nanti.
Pada bulan lalu kita sudah sampai kepada adab menjenguk orang apa? Sakit. Nah, kalau menjenguk orang sakit ini kan harapannya sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, berarti apa? Matilah. Nah, kalau sembuh alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, gimana jenguk orang sakit. Jangan pula dulu akan mati. Udahlah Pak, banyak-banyak istighfar, siap-siap aja lah. Nah, itu tak boleh. Ya, jenguk orang sakit itu tak boleh seperti itu. Tapi walaupun ya kita berdoa, kita berharap, tapi ternyata Allah sudah memutuskan yang mau bagaimana lagi. Ya kan? Ya sudahlah, kalau sudah ternyata apa ya sudah. Saya kemarin ya baru-baru inilah ada keluarga dari adik ipar istri itu. Ayahnya itu udah sakit. Sakitnya itu saya tengok udah parah. Tinggal jenguk ke sana, saya lihat, ya satu sisi saya bicara yang baik-baik gitu kan. Tapi karena lihat kondisi yang seperti itu, saya doakan saja Pak. Saya doakan supaya apa? Kan ada doanya itu. Ya Allah, kalau memang hidup lebih baik bagi dia, sembuhkan. Tapi kalau tidak, udah wafatkan. 2 hari setelah itu wafat Pak. Ya sudah, daripada tersiksa, keluarganya pun ngurusin udah nggak sanggup, karena udah tergolek aja, ngomong pun udah nggak bisa. Ya, makan minum segala macam, ya saya doakan saja kan gitu. Satu sisi ya saya sama keluarganya saya sampaikan baik-baik gitu kan. Satu sisi ya saya diam-diam saya doakan saja kan gitu kan. Tapi nggak saya bilang sama keluarganya Pak. Jadi antum nggak apa-apa gitu Pak. Jadi misalnya antum ada keluarga, kerabat yang memang antum lihat memang kondisinya itu sudah ya, kita pun tahulah mana yang memang betul-betul masih bisa ada harapan sembuh, mana yang kayaknya udah dekat gitu kan. Itu kan udah terasa itu. Ya saya doakan karena memang udah berat ini gitu kan. Saya doakan. Ya betul 2 hari setelah itu alhamdulillah meninggal. Alhamdulillah pula. Yang maksudnya kan daripada dia terus sakit, kemudian keluarganya juga nggak ada yang jaga. Keluarganya itu ya adik-beradiknya kan dia repot. Istrinya nggak ada. Istrinya apa? Ya kan? Jadi kasihan bapak itu. Akhirnya saya doakan alhamdulillah ada pergi. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa. Jadi kalau jenguk orang sakit itu ya kalau dia sembuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu berkat doa kita. Tapi kalau tidak, berarti sudah sakarat. Mungkin kita ketika jenguk masih sakit, tiba-tiba dikabarin 2-3 hari kabar lagi. Pak, ini kayaknya udah dekat ini. Udah dekat ini. Nah, kita jenguklah lagi. Nah, tapi jenguknya udah beda ini. Menjenguk orang yang sudah sakaratul maut. Nah, ini dia yang kita bahas. Al-adab allati yanbaghi fi'laha indal muhtadar. Adab yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang tadi menjenguk orang sakit yang sudah sakaratul maut. Ada 11 poin. Poin yang pertama apa? Tadhkiruhu bil wasiyah. Kalau masih bisa diajak bicara, ingatkan dia untuk udah wasiat belum? Bisikan, udah buat wasiat, gitu kan? Mungkin ada hal-hal yang ingin dia tinggalkan ingin dia pesankan untuk keluarganya. Makanya Pak, antum tuh kalau ada yang seperti itu wasiatkan tuh, jangan nunggu udah sekarat, buat sekarang, ya kan? Taruh tadi mana? Pesankan sama anak istri. Nanti kalau udah dekat, ya kan? Bapak mau meninggal, nah itu di bawah apa namanya, lipatan kain tuh ada wasiat Bapak, tengok situ ya. Jadi seperti itu. Jadi apa hukum meninggalkan wasiat ya? Kalau memang ada hal yang mau disampaikan, sampaikan. Ya, itu sunnah muakkadah, ditekankan sekali Pak. Apalagi nanti kaitannya kalau kita lihat kebiasaan keluarga kita itu mungkin suka melakukan hal-hal yang diharamkan Allah setelah kita meninggal. Sampaikan wasiat. Contoh misalnya ketika kita mati nanti jangan diratapi. Kenapa kita lihat kalau kebiasaan keluarga kita ini kalau ada yang meninggal meratap. Nah, kita wasiatkan, itu wajib kita wasiatkan. Jangan nanti diratapi kalau bapak meninggal, sampaikan itu. Ada hadis Rasulullah mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bi bukail hayy. Mayit itu akan diazab dikarenakan tangis ratapan orang yang masih hidup. Kata para ulama, hadis ini maksudnya apa?
ketika si meninggal, si mayat tadi memang mewasiatkan kepada keluarganya, kalau aku mati ratapi. Nah, ini yang diazab. Tapi kalau dia sudah berwasiat kepada anak, istri, keluarga, kerabatnya, kalau dia mati jangan diratapin, tetap diratapin, dia nggak diadab. Dia udah ma'dziratan ila rabbikum, dia sudah membuat uzur di hadapan Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, termasuk misalnya kalau di kalangan kita, Pak, kan kalau meninggal biasanya nggak diapain? Tahlilin, ya kan? Walaupun kalau secara hukum, Ustaz, saya mau buat tahlil, mau doakan nanti orang tua saya kalau banyak duit. Nah, kalau kita bahaskan apa hukum tahlil apa segala macam, yaitu hukum apanya kan boleh kalau memang itu tidak memberatkan ahlul musibah. Ya, ini kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Walaupun ada yang mengatakan itu tak boleh langsung. Ya, nah kita di sini saling menghormati. Ya udah, kalau mau buat, nggak buat nggak ada masalah. Yang mau buat nggak ada masalah, yang nggak buat juga jangan disalahkan. Itu nggak perlu kemudian wah salah ini begini nggak perlu. Yang bid'ah itu kalau kemudian dikatakan kalau mati wajib ditahlilkan. Nah, ini baru bid'ah. Mana dalil? Tapi kalau misal dia orang kaya, meninggal bapaknya, nah, dia apa namanya untuk sedekah atas nama bapaknya dia masak, disedekahkan supaya pahalanya nyampe kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Boleh nggak ada masalah. Niatnya sedekah kok. Minta supaya orang-orang mendoakan orang tuanya, nggak ada masalah. 4 mazhab sepakat. Sedekah atau doa yang disampaikan, bacaan Quran disampaikan untuk mayit itu sampai, Pak. Ini 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu jelas. Ya. Nah, jadi untuk perkara ini nggak perlu kita gaduhkan kan gitu. Nah, itu misalnya mau diwasiatkan seperti itu. Atau misalnya mewasiatkan harta. Nah, nanti bapak kalau mati, harta bapak sedekahkan semua. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, boleh, Pak. Maksimal antum kalau mau wasiat sedekahkan harta kalau sudah meninggal berapa? 1/3 maksimal. Ustaz, anak saya tak ada yang bisa diharapkan, saya sedekahkan semua, nggak boleh, Pak. Ya kan, tak boleh. Masuk apa hukumnya? Kalau kita sebelum meninggal tuh kita bagi-bagi harta lu sama anak, nggak ada masalah. Perhatikan ya, nanti hukum hibah dan waris itu beda. Waris itu harta yang ditinggalkan setelah meninggal, itu waris. Itu harus hukum waris yang sudah Allah tetapkan. Tapi kalau hibah itu orang tua masih hidup, suka-suka hati dia lah kalau dia mau bagi hartanya. Jadi nggak mesti nanti kalau orang tua masih hidup dia mau bagi rata sama anak perempuan, laki-laki bagi rata, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jangan bulantum bilang, Pak, nggak boleh gitu, laki-laki 2 bagian. Itu yang 2 bagian itu waris. Ini masalahnya bapaknya masih hidup, cuman supaya nanti anaknya nggak gaduh, hartanya dia bagi dulu. Kan gitu, Pak. Hartanya dibagikannya dulu. Dulu kakek saya kan gitu, dari pihak bapak tuh gitu. Masih hidup, tapi tanahnya udah dibagi-bagikan. Kan gitu kan, supaya apa nggak gaduh. Ya sama, bagiannya sama, laki-laki perempuan sama, ada beda sedikit lah, ya, nggak ada masalah. Nah, cuman berlaku adil, jangan nanti malah menimbulkan kesenjangan, ya kan, kesenjangan. Maksudnya apa? Malah yang hidup anaknya yang senang malah dikasih banyak, yang susah malah dikasih sedikit. Tapi kan orang tua kan kadang tahu, Pak. Mungkin yang senang itu bagus, dia berbakti dia. Yang miskin ini nyusahin aja, ya kan? Tiap hari nguras orang tuanya, main judi dia, judi online dia, ya kan? Nah, ini tak betul juga. Ini kalau aku kasih banyak nanti untuk judi dia, sedikit aja lah aku kasih. Tak salah orang tua. Nah, itu wasiat. Jadi ingatkan, bisikan, udah buat wasiat belum? Ini kalau masih bisa nalap lah, Pak. Tapi biasa orang kalau udah banyak, kebanyakan orang ya kalau sudah sakarat itu udah diajak ngobrol itu udah susah. Ya. Itu. Yang kedua, tazkiruhu bi rahmatillah wa fadlihi, mengingatkan dia tentang rahmat Allah dan keutamaan Allah. Artinya apa? Sampaikan, nasihatkan kepada orang yang meninggal ini untuk berbaik sangka kepada Allah. Ya, jadi
uh, Rasulullah pernah mengatakan 3 hari sebelum beliau wafat, berarti beliau dalam keadaan sakit itu, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini penting, Pak. Jadi jangan sampai kita mati itu dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa cepat kali kau ambil nyawaku? Ya Allah, anakku masih kecil, istriku masih cantik, misalnya gitu. Hartaku masih banyak, kok cepat kali aku dipanggil ya? Ini termasuk buruk sangka, Pak. Nah, jadi bagaimana ketika kita meninggal itu ya sudah, kita ya ridho, pasrah, ya kan? Bahkan ya rindu sama Allah. Untung kalau anaknya, kalau meninggal anak masih kecil-kecil, tega nggak? Tega nggak? Udah besar pun nggak tega, Ustaz. Ya itu manusiawi. Ya manusiawi. Perpisahan itu tak tega, tak terima, itu manusiawi. Tapi harus siap. Ya. Pernah ada seorang pemuda dalam keadaan sakaratul maut. Nabi menjenguknya. Kemudian Nabi bertanya, "Kaifa tajidu?" Bagaimana keadaanmu? Maksudnya, apa yang kau inginkan, kata Nabi. "Wallah, ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dunubi." Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mengharapkan rahmat Allah dan aku takut akan dosa-dosaku kepada Allah. Faqala Rasulullah, la yajtami'ani fi qalbin abdin fi misli hadzal mautin illa atahullah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah berkumpul di dalam hati seorang hamba seperti ini. Dia mengharap rahmat Allah, kemudian takut atas dosa-dosanya kepada Allah. Kata Allah, tidaklah seorang hamba yang mati dalam keadaan seperti ini hatinya, kecuali Allah akan berikan apa yang ada di hatinya itu. Allah akan rahmati dia dan Allah berikan rasa aman dari apa yang dia takutkan, dia khawatirkan. Jadi pelajarannya apa? Orang yang sudah mau kita nih Pak, udah mau meninggal, yang kita pikirkan apa? 2. Kita berharap Allah merahmati kita. Yang kedua, kita khawatir dengan dosa-dosa kita. Itu yang dipikirkan. Jadi bukan yang dipikirkan apa? Anak, istri, harta. Ya baru beli mobil kemarin misalnya gitu. Baru ganti kendaraan, baru renovasi rumah. Gitu kan. Belum sempat menikmati. Udah mati. Ya, nah, jangan. Ya. Insyaallah dunia ini wasilah saja. Yang kedua, yang ketiga, adab yang ketiga, ta'ahad balli halqihi wa syafataihi. Menjaga agar bibir bibir dan tenggorokan itu basah. Kenapa? Karena orang kalau udah sakarat itu tuh kering. Jadi Rasulullah itu ketika dalam keadaan sakarat itu beliau minta air. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam bejana air itu, kemudian beliau usapkan ke wajahnya. Berarti kan bibirnya basah dan air juga ada yang masuk. Hikmahnya apa kata para ulama? Ya supaya dia bisa nanti apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Makanya nanti ini yang menjadi anjuran sebagian ulama, orang yang daftar rumah itu coba dikasih minum. Dikasih minum. Nanti tanda-tanda dekatnya itu kalau dikasih minum dia udah nggak ketelan. Air tadi nggak ketelan gitu. Udah di mana? Di mulutnya aja. Itu udah tanda-tanda dekat itu, Pak. Kenapa? Dia udah nggak terminum air itu. Dia udah mencari napas aja tuh. Nanti kalau dalam dunia medis, orang yang sakaratul maut itu tenggorokan makannya ini sudah apa? Sudah nggak berfungsi. Apa? Tenggorokan apa tuh? Saluran pernapasan apa? Tenggorokan ya. Kalau saluran makanan, kerongkongan. Kerongkongan itu nggak berfungsi. Dia udah tenggorokan itu
dia udah nafas. Hanya orang sakaratul maut itu kan nafasnya kan pernah tenggelam, Mbak? Nah, orang tenggelam kayak mana? Saya 3 kali tenggelam. Udah mau mati juga itu dulu, tapi belum ajal memang. 3 kali tenggelam waktu jadi santri dulu. Nah, itu mungkin udah ada apa? 1 liter juga masuk dalam perut air sungai itu. Tapi belum ajalnya kan, diselamatkan sama kawan. Ya, 3 kali. Nah, itu udah nggak bisa bernapas, itu kerongkongan tuh rasanya udah pasrah, saya udah mati lah dia. Udah dekat mati dah. Oh, rupanya tiba-tiba tangan saya dipegang sama kawan saya. Wow, saya bangkit lagi, saya tarik kepalanya. Saya benamkan dia ke bawah. Orang tenggelam tuh gitu, dia pasti panik. Makanya kalau untuk menyelamati orang tenggelam, nah, harus pandai. Jangan jadi pahlawan, malah jadi korban. Banyak kasus gitu. Dia nyelamati, malah tenggelam dua-dua. Makanya kalau nyelamati orang tenggelam tuh bawa lampung atau bawa yang bisa ngapung lah. Atau kalau nggak berdua. Kecuali dia memang ahli, memang perenang handal, mungkin boleh dari dia sendiri. Tapi kalau cuman sekadar pandai-pandai berenang, sosok nolong orang tenggelam, siap-siaplah sama tenggelam. Wah, nanti berantem itu, gila kau. Ya saya gitu, Pak. Saya nggak peduli, saya benamkan kawan saya itu, saya mau bernapas gitu kan. Alhamdulillah dia pun memang orangnya anak sungai gitu kan. Udah biasa dia. Ketika saya terbenam, dia diam aja dia tahan napas gitu kan. Awal udah mau habis napas ya, alhamdulillah hidup sampai sekarang. Yang keempat, nah jadi itu ya. Jadi Rasulullah itu berkali-kali Rasulullah ambil air, tapi nanti beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, kata beliau. Jadi beliau dalam keadaan sakarat itu masih bisa mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya pada setiap kematian ada sakarat. Sakarat itu maksudnya apa? Ya, apa sakarat itu apa? Rasa sakit lah. Ya, sesak napas, ditarik ruh itu sakit. Nah, dalam meriwayatkan dikatakan apa? Seperti dicucuk, ditusuk 70 pedang secara bersamaan. Awak kena silet aja, aduh. Ini 70 pedang dicucuk bersamaan di tubuh kita. Gimana rasanya itu? Nanti mengatakan seperti seluruh tulang kita ini dipatahkan secara bersamaan. Yang mana sakitnya? Jadi Rasulullah SAW saja manusia yang paling Allah cintai itu merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Nah, cuman sesakit-sakitnya mati, lebih sakit lagi nanti azab setelah mati. Nah, jadi kalaupun mati sakit, setelah itu dia nikmat, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, talqinuhu syahadah, mentalkinkan orang yang sekarat tadi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, pernah saya ajarkan dulu kalau mentalkin orang yang mau meninggal tuh jangan berkali-kali. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok reaksi dia. Oh, diam aja. Nah, baru talkin di kupingnya ya. La ilaha illallah. Tengok reaksi dia. Kalau dia udah diam, nggak usah ditalkin lagi. Tungguin. Minum. Minta minum dia kan. Talkinkan lagi lah. Kenapa? Dia udah ngomong minum. Jadi la ilaha illallah ini tadi, Pak, bukan berarti harus kalau bisa gitu ya banyak orang seperti itu. La ilaha illallah kemudian meninggal. Orang yang mati syahid itu kan gitu. Tapi nggak mesti gitu. La ilaha illallah gitu dia nggak ngomong-ngomong lagi. Mati dia. Itu juga termasuk kata Rasul, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapan itu la ilaha illallah masuk. Jadi kita mengkondisikan bagaimana calon mayat tadi itu ucapan yang terakhir yang dikeluarkan itu apa? La ilaha illallah. Udah kalau dia ucapan itu udah diam, jangan ditalkin lagi. Yang talkin bingung dia.
Ada orang dan banyak ada kisah nyata ketika ditalkin bukan la ilaha illallah, sekamat kata dia. Ada tuh kisah nyata terjadi. Saya baca ketika masih santri dulu. Ada orang kecelakaan, dia polisi lalu lintas, kecelakaan. Wah, agak kambing, kritis, dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Di ambulan tengok udah ditalkin sama polisi tadi. Bukan di Indonesia ya, di luar negeri. La ilaha illallah. Nyanyi dah. Nyanyi orang tadi yang ditalkin nyanyi. Keluar dari mulut itu nyanyi-nyanyian jahiliyah. Ditalkin lagi sama dia. Nyanyi lagi dah sampai akhirnya dia mati dalam keadaan nyanyi. Nyanyi, tapi nyanyinya jangan langsung bayangkan nyanyi yang merdu apa. Tapi intinya ucapan yang muncul dari apanya itu lisan itu nyanyian. Ini pelajaran apa yang suka kita ucapkan, ya kan? Nah itu nanti yang muncul di akhir hayat kita yang kita ucapkan. Polisi tadi ketika melihat itu tersadar, langsung kemudian dia bertobat, berubah jadi baiklah polisi tadi, Pak. Sekian bulan nggak istiqomah, biasa kan? Kembali tadi polisi tadi lalai lagi. Terjadi lagi kejadian kedua, tabrakan lagi, namanya polisi lalu lintas. Ini di tol, jalan tol, dia dipanggil di jalan tol, ada seorang bapak, mobilnya mogok, keluar dari berhentikan mobilnya di pinggir tol, keluar entah bagaimana, itulah sudah musibah kan, udah qadarullah, ajalnya di situ. Lewat truk disambar bapak tadi. Kritis juga, dibawa ke rumah sakit dalam ambulan, ditalkin lagi sama polisi tadi. Ketika ditalkin, si bapak tadi diam saja. Ditalkin lagi, kemudian si bapak tadi membaca beberapa ayat dari Al-Quran, dari hafalan. Dia baca ayat Quran, ayat apa dibaca nggak tahu, nggak ingat. Setelah itu dia angkat tangannya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu dia diam saja, meninggal. Nah ini mendapatkan pengalaman yang berharga polisi tadi. Sampai rumah sakit, singkat cerita, dia jumpa sama anak istrinya, ditanya, ternyata suaminya itu hafal Quran, rajin baca Quran, orang yang baguslah orangnya, orang yang soleh. Dan ternyata dia meninggal itu, dia ditabrak itu, dia sedang membawa makanan sembako untuk anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Jadi di mobilnya itu penuh sembako sebenarnya. Jadi mati dalam keadaan fi sabilillah, dalam keadaan beribadah, ya, masya Allah. Nah, kita tinggal pilih mau mati dalam. Kita nggak bisa memilih kapan kita mati, nggak bisa. Tapi kita bisa milih, bisa menentukan bagaimana nanti kita mati. Gitu. Kita nggak bisa milih, ya Allah, aku mau matinya tahun sekian. Allah, aku mau matinya sebelum Dajjal keluar. Misalnya gitu kan. Dikabulkan? Nggak tentu, belum tentu. Nah, tapi kita yang bisa menentukan bagaimana kita mau mati. Dengan cara bagaimana? Ya kebiasaan sehari-hari. Kalau antum sering baca Quran, maka nanti kalau mati yang keluar adalah lantunan ayat Quran, atau mati dalam keadaan beribadah. Nanti kalau suka bermaksiat, nanti mati dalam keadaan maksiat. Yang kelima, iza qada aghmadu ainaihi wa da'ulahu. Kalau sudah meninggal, maka tutup kedua matanya. Biasa matanya itu melotot itu. Makanya kata Rasul, idza tabi'ul basar, idza qubidur ruh tabi'ul basar. Kalau ruh itu ditarik, maka mata itu melihat. Jadi ruh itu dikatakan Rasul itu dia melihat. Mata itu melihat ruhnya itu keluar. Itu yang menjadikan mata itu terbuka ketika ruh itu sudah ditarik. Jadi ditutup. Kemudian doakan. Allahumma ighfir li abi Salamah. Ini ada Rasulullah ketika menghadapi kematian Abu Salamah, beliau doakan, ya Allah ampunkan Abu Salamah, warfa' darajatahu, tinggikan derajatnya, fil mahdiyyin wahluf fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Lapangkan kuburnya, lapangkan dan terangkan kuburnya untuknya ya Allah. Intinya didoakan Allah maghfir lahu, minimal Allah maghfir lahu. Nah, Ustaz panjang kali doanya, udah biar doanya bebas, Allah maghfir lahu.
sambil dipejamkan kedua matanya. Mana tahu nanti kita menghadapi kematian siapa? Entah istri kita, entah anak kita tahu. Antum Mbak kalau tanya, antum mau duluan apa istri antum duluan? Pilih istri duluan apa antum duluan? Maunya? Hah? Istri duluan? Kita duluan ya? Sama-sama? Hidup semati waktu ini. Saya tengok video di media sosial itu, video apa? Eksperimen sosial. Laki-laki ditanya, kalau disuruh milih mati antara kamu dengan istrimu, kamu milih siapa yang dikorbankan? Kata suaminya, saya duluan. Bau saya yang mati, jangan istri saya yang mati. Ditanya berapa laki-laki, semua mengatakan saya duluan. Ketika ditanya istri, Pak, perempuan ditanya, perempuan pula yang akan ditanya. Kalau misalnya kamu disuruh milih kamu yang mati atau suamimu, siapa yang kamu pilih? Ya suami saya. Ternyata Pak, kita duluan Pak, itu didukung sama istri-istri kita Pak. Tapi nggak tahu kalau istri antum, coba antum tanya nanti sama istri antum. Ya kan? Kita nggak bisa milih. Sekali lagi kita nggak bisa milih. Ya kita siapkan saja. Mau kita duluan atau kita belakangan, siapkan saja. Kemudian yang keenam, sadda lihyaihi wa talyini mafasilihi. Mengikat rahangnya. Rahang ini biasanya mau terbuka mulut, maka ikat apa itu? Jadi biar rapat. Nah, kemudian meregangkan otot-ototnya, meluruskan. Karena ada kadang mayat itu, jenazah itu dia kaku. Makanya Ustaz, apakah kalau jenazah itu harus gini? Nggak mesti Pak, nggak mesti. Ya tuh mau gini pun nggak ada masalah. Siapa bilang harus gini? Nggak ada. Harus begini, ya dibuat gini jenazahnya, ya nggak mesti. Nanti kalau ternyata gini, ternyata dia kaku, mandikannya susah. Ada kadang mayat itu dia tuh kaku gini, ketika mau dimandikan nggak bisa. Akhirnya tangan itu susah kan? Nah, kadang kalau orang nggak ngerti, dipaksanya patah, itu nggak boleh. Dosa. Kata Rasul, kasru admil mayit kakasrihi ayyat. Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan tulang orang hidup. Dosa kan? Jadi, udah mati aja, bantai aja situ, patahan aja. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada kaku, udah biar aja. Semampu kita saja mandikan. Nah, diangkat sedikit, ditahan, agak apakan sedikit, paksa sedikit. Jangan dipatahkan gitu. Misalnya seperti apa, korban-korban apa? Longsor, banjir, tsunami kemarin kan kayak mana-mana bentuk jenazahnya. Gak usah dipaksa, udah biar saja. Nah, tapi kalau meninggalnya normal, misalnya kita di rumah, ya kan, ya diikat. Jadi supaya dia nggak kaku. Yang ketujuh, taujihihi ilal kiblah, menghadapkan ke kiblat. Kiblat ini maksudnya kepada mana kiblat? Berarti posisinya gimana mayat itu? Kakinya ke sana, kepalanya. Nah, itu maksudnya Pak. Kayak kita sholat. Sholat kalau dalam keadaan tidur gimana? Telentang. Kaki kita yang ke sana, kepala kita sini. Jangan kepala yang di sana. Berarti itu mana ke sana? Amin. Nah, jadi kakinya seperti orang yang sholat lah. Nah, mungkin karena inilah makanya sebagian orang menganggap tangannya begini. Kenapa? Karena seperti orang yang sholat. Ya, kalau dia meninggal itu diginikan tangan. Ya, menghadapannya ke kiblat. Kemudian tajriduhu min siyabihi. Ya, ini maksudnya pakaiannya itu nanti dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, digunting. Ketika mau memandikan ya.
Kemudian yang ke-9 taghtiyatu bisaubin, menutup mayat tadi dengan kain, illal muhrim, kecuali orang yang ihram. Nah, jadi kalau mayat selain ihram, selain muhrim, kalau meninggalnya bukan lagi dalam haji atau umroh, itu ditutup semuanya dari kepala sampai kaki. Jadi kalau dia ihram, maka dia nggak ditutup. Kepala sama wajah dengan kepala itu nggak ditutup. Itu kekhususan orang yang mati dalam keadaan sedang ihram. Nanti kemudian lakukan fardu kifayahnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, ya, tahsinul kafan, ya, mengkafani. Kemudian yang terakhir yang ke-11 at-ta'jilu bitajhizihi wa dafnihi, menyegerakan memandikan, mengkafani, menguburkan. Ya, ini disegerakan. Asri'u bil janazah, segerakanlah dalam mengurus jenazah, karena kalau yang kalian urus itu orang yang soleh, maka kalian menyegerakan kebaikan bagi dia. Tapi kalau yang kalian urus itu bukan orang yang soleh alias orang yang buruk, maka kalian meletakkan keburukan lama-lama di pundak kalian. Nah, itu hikmahnya kenapa Ustaz jenazah itu harus kita segerakan. Kalau dia jenazah orang yang baik, kita menyegerakan dia mendapatkan nikmat dikubur. Tapi kalau dia orang yang buruk, ngapain kita lama-lama kita cepat-cepat aja kita kasih sama malaikat mungkar nakir, gitulah istilahnya. Nah ya, Ustaz, apa hukum mengurusi jenazah sampai menguburkan di waktu malam? Ya, hukum asalnya itu makruh. Tapi kalau memang dia itu ditakutkan terlalu lama, boleh, nggak ada masalah. Dulu ada namanya Ummu Mihjan, seorang wanita yang antum ingat tentang seorang wanita tua yang kerjaannya hari-hari ngutip sampah di Masjid Nabawi, bersihkannya. Nah, dia kan meninggalnya di malam hari, menunggu besok kelamaan. Mungkin meninggalnya habis maghrib atau habis isya gitu kan, menunggu besok kelamaan. Nah, malam itu langsung dikuburkan, langsung diurus jenazahnya, dikuburkan malam-malam itu. Tapi kan itu tabu, di masyarakat kita tabu, ya kan. Jangankan malam, sore pun meninggal. Sore meninggal ya, besok pagi baru diurus. Itu kelamaan sebenarnya. Ya, kalau malamnya meninggal, malam itu diurus. Cuma kan di masyarakat kita kan orang aneh gitu. Oh, malam-malam. Ya, sebenarnya nggak ada masalah, boleh saja. Tapi Ustaz, kalau diundurkan sampai pagi juga nggak apa-apa ya. Ini sifatnya penyegeraan saja, bukan berarti berdosa. Kalau nggak lama-lamain berdosa, enggak. Itu adabnya saja. Menyegerakan itu adab kita. Bukan berarti kalau kita lama-lamain kita berdosa, enggak. Ya, adabnya itu disegerakan. Apalagi kalau misalnya mayatnya itu nggak bisa dilamain. Contohnya mayat orang tenggelam, udah berapa hari tenggelam. Jumpanya malam, dapatnya main malam-malam. Nah, mungkin nunggu besok lagi. Tahulah main orang jenazah orang tenggelam tuh kayak mana kan? Udah kembung, udah ada yang udah pecah, bau, busuk. Mungkin nunggu lama. Ampunlah. Langsung aja proses malam-malam kuburkan kan. Ya, kayak kemarin 2020 apa? Covid kemarin. Gitu Pak, di Jakarta itu hampir tiap malam mereka menguburkan jenazah, nunggu besok udah kelamaan kan gitu ya. Nah, selesai itu adab tadi, menunggu orang yang sudah sekar sampai dia meninggal ya. Nanti masih ada lanjutannya nih, adabul janaiz, adab nanti setelah meninggalnya, ya kan? Jadi insyaallah di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Nanti termasuk nanti adab takziah, adab ziarah kubur ya. Nanti ada 3 ini, mudah-mudahan nanti bulan depan bisa kita selesaikan semua sekaligus ya. Jadi biar nggak terlalu, nggak bisa juga ya, banyak juga ini, 2 kali juga ini pertemuan untuk adab berkaitan tentang jenazah. Ada pertanyaan?